Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 767. Masa lalu sebenarnya tidak ingin digali lebih dalam oleh Luo Xiu. Baginya, Dewa Perang telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu, dan pelaku utama, Situ Zhengjian, juga sudah mati. Mengejar masalah itu tidak ada artinya lagi. Huang Chen menegaskan bahwa suku Dewa Perang tidak menyimpan harta karun misterius seperti yang diklaim. Luo Xiu pun tidak bertanya lebih jauh. Hari itu, suku Dewa Perang mengadakan upacara pemakaman yang besar. Di dalam kota Dewa Perang terdapat area khusus yang telah ditetapkan sebagai makam leluhur suku dari generasi ke generasi. Tiba-tiba, dari langit muncul cahaya melintas, seorang lelaki tua berbaju hitam berjalan di udara dan mendekat. Luo Xiu memandang ke atas. Lelaki tua itu bertubuh kekar, dengan mata yang sedikit menyipit dan tampak lelah. Namun, aura yang dipancarkannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang kaisar dewa tingkat 4, seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di sistem bintang sentian. Melihat kedatangan lelaki tua berbaju hitam, Huang Chen, pemimpin suku Dewa Perang, segera maju dan memberi hormat dengan penuh hormat. Salam hormat kepada Tetua Kongming, saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Lelaki tua itu adalah Tetua Kongming, seorang kaisar dewa tingkat 4. Dia pernah menjadi sahabat karib salah satu leluhur suku Dewa Perang. Setelah leluhur itu meninggal dunia karena umur yang habis, Kongming tetap menjaga hubungan baik dan terus melindungi suku tersebut. Mengenai bencana puluhan ribu tahun yang lalu ketika Dewa Perang tewas, Kongming sedang dalam pelatihan tertutup untuk mencapai tingkat keempat kaisar dewa. Jika Kongming hadir saat itu, situasinya mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Tak perlu formalitas, ujar Tetua Kongming sambil melambaikan tangannya dengan santai. Dia menghela napas panjang dan berkata perlahan, Huang Chen, meskipun aku melindungi kalian, kekuatanku tetap tidak cukup untuk menghadapi raksasa seperti Sekte Taixi. Aku menyarankan kalian untuk mundur dan menyerahkan planet ini. Setelah mereka tidak menemukan apa-apa di sini, aku akan membantu kalian untuk kembali. Huang Chen menunjukkan senyum pahit. Dia tahu bahwa saran Kongming adalah pilihan terbaik, tetapi menyerahkan tanah leluhur suku mereka bukanlah hal yang mudah dilakukan. Apalagi, menurut tradisi leluhur, mereka harus melindungi warisan suku dengan segala daya. Melihat Huang Chen tidak menjawab, Kongming mengerutkan kening dan berkata, kalian suku Dewa Perang tidak benar-benar menyimpan harta karun, bukan? Jika memang ada, lebih baik menyerahkannya kepada Sekte Taixi. Jika itu benar-benar benda yang kuat, kalian tidak akan mampu menjaganya. Dia kembali menghela napas. Meskipun dia adalah seorang kaisar dewa, statusnya tidak cukup kuat untuk melawan Sekte Taixi, salah satu dari 3 sekte besar di sistem bintang sentian. Sekte Taixi adalah salah satu dari 3 sekte besar di sistem bintang ini, dan kekuatannya jauh melampaui 6 klan besar. Bahkan seorang santo perempuan Sekte Taixi memiliki kedudukan yang setara dengan tetua sekte. Aku sendiri tidak mampu berbuat apa-apa, kata Kongming sambil menggelengkan kepala. Dengar saranku, menyerahlah. Jika kalian membuat Sekte Taixi marah, suku Dewa Perang akan menghadapi kehancuran total. Saat itu, perhatian Kongming tertuju pada Luo Xiu dan rombongannya. Ketika dia melihat Ji Xiaozi dan Qi Yurong, dia tampak sangat terkejut. Sebagai kaisar dewa tingkat 4, Kongming dapat merasakan bahwa kedua wanita itu adalah kaisar dewa, meskipun tingkatannya lebih rendah darinya. Kehadiran 2 kaisar dewa di suku Dewa Perang jelas membuatnya sangat terkejut. Siapakah kedua wanita ini? Kongming mendekat, memberi hormat dengan sopan, dan bertanya dengan ramah. Kami datang bersama Tuan Muda, jawab Qi Yurong dengan tenang. Kongming kemudian memperhatikan Luo Xiu. Pada pandangan pertama, dia tidak menganggap serius Luo Xiu karena aura yang dipancarkannya menunjukkan bahwa dia hanya seorang raja dewa tingkat awal. Namun, setelah memperhatikan lebih dalam, dia menyadari bahwa kedua kaisar dewa itu tampaknya menjadikan Luo Xiu sebagai pusat mereka, seolah-olah dia adalah pemimpin mereka. Sebagai seseorang yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, Kongming segera menyadari bahwa Luo Xiu mungkin memiliki latar belakang luar biasa meskipun kekuatannya tampak rendah. Dengan sikap sopan, Kongming memberi hormat dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan Muda? Huang Chen, yang berdiri di samping, tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak tahu siapa sebenarnya Luo Xiu, bahkan nama pemuda itu pun tidak ia ketahui. Luo Xiu, yang menghormati hubungan Kongming dengan suku Dewa Perang, membalas hormatnya dan berkata, namaku Luo Xiu. Nama itu adalah identitas aslinya, tanpa ada penyamaran. Mendengar nama itu, Kongming tampak bingung. Dia tidak pernah mendengar nama ini di antara para pemuda berbakat di sistem bintang sentian. Melihat ekspresi Kongming, Luo Xiu tersenyum tipis dan berkata, aku bukan orang terkenal.
Wajar jika Anda belum pernah mendengar nama saya. Oh, tentu saja. Itu adalah karena ketidaktahuan saya, jawab Kong Ming dengan senyum ramah. Dia tetap sopan, mengingat keberadaan dua kaisar dewa di sisi Luo Xiu. Luo Xiu lalu bertanya, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apakah Anda pernah mendengar kabar tentang seseorang bernama Yu Zizu dalam beberapa tahun terakhir? Mendengar nama itu, ekspresi Kong Ming berubah sedikit. Dia tampak terkejut dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda berbicara tentang orang gila yang berani menentang 3 sekte besar dan 6 klan besar? Luo Xiu tersenyum tipis dan berkata, benar, aku pikir di seluruh dunia sentian, hanya orang tua itu yang berani menentang 3 sekte besar dan 6 klan utama. Luo Xiu tahu tentang kegigihan Yu Zizu. Dahulu, setelah Luo Xiu membantu memulihkan fondasi kultivasinya yang rusak, Yu Zizu dengan segera mencari masalah dengan keluarga Zhao. Setelah itu, mereka berpisah, dan sejak saat itu mereka belum pernah bertemu lagi. Sekitar puluhan tahun yang lalu, Yu Zizu menyergap dan membunuh seorang tetua tingkat kaisar dewa dari keluarga Zhao, dan juga membunuh murid inti keluarga Zhao. Sejak itu, dia selalu dikejar-kejar dan tidak ada kabar lagi, kata tetua Kong Ming sambil merenung sejenak, sebelum melanjutkan dengan tatapan penasaran kepada Luo Xiu. Apakah Tuan Muda mengenal Yu Zizu? Siapa Yu Zizu? Di dunia sentian, hampir semua orang mengenalnya, terutama para kaisar dewa. Nama panggilannya, si Gila Yu, sudah terkenal karena keberaniannya. Namun, kekuatan Yu Zizu juga luar biasa. Meskipun telah dikejar selama bertahun-tahun oleh 3 sekte besar dan 6 klan utama, dia tetap mampu bertahan hidup. Bahkan, sesekali dia muncul untuk membunuh para ahli dari pihak tersebut, menciptakan kegemparan besar. Dia adalah temanku. Lagi pula, salah satu kekuatan yang mengejarnya adalah Sekte Taisi. Sekarang Santo perempuan dari Sekte Taisi ingin mengambil alih planet ini milik suku Dewa Perang. Tentu saja, aku tidak akan tinggal diam, kata Luo Xiu sambil tersenyum santai. Mendengar ini, tetua Kong Ming langsung terkejut. Itu adalah Sekte Taisi, salah satu kekuatan terkuat di dunia sentian. Apakah pemuda ini tidak takut mati? Awalnya, Kong Ming mengira Luo Xiu berasal dari salah satu 3 sekte besar. Lagi pula, di antara 6 klan utama, tidak ada yang bermarga Luo. Namun, jika Luo Xiu benar-benar berasal dari salah satu 3 sekte besar, dia tidak mungkin bersahabat dengan Yu Zizu yang menjadi musuh mereka. Jelas, Luo Xiu bukan bagian dari 3 sekte besar maupun 6 klan utama. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan bagian dari 3 sekte besar atau 6 klan utama berani melawan Sekte Taisi? Pikir tetua Kong Ming sambil melirik Huang Chen, seolah ingin meminta penjelasan. Huang Chen segera mengerti maksudnya dan menjawab, jasad ayahku dibawa kembali oleh Tuan Muda Luo. Beliau telah memberikan bantuan besar kepada suku Dewa Perang. Kong Ming mengerutkan kening. Jelas, Huang Chen juga tidak tahu asal-usul sebenarnya dari pemuda ini. Luo Xiu, menyadari keraguan Kong Ming, tersenyum tenang dan berkata, tak perlu menebak-nebak. Aku bukan berasal dari dunia sentian. Mengenai masalah suku Dewa Perang ini, aku akan menanganinya sendiri. Jika Sekte Taisi tahu diri, itu bagus. Tapi jika tidak, aku tidak akan ragu menghancurkan gerbang utama mereka. Pernyataan itu membuat Kong Ming tertegun. Bahkan Huang Chen pun tak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap Luo Xiu dengan mata terbelalak. Sekte Taisi adalah salah satu kekuatan yang berdiri kokoh di dunia sentian selama jutaan tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda berani mengklaim akan menghancurkan mereka? Anak muda, meskipun kau memiliki 2 kaisar dewa di sisimu, Sekte Taisi memiliki banyak tetua tingkat kaisar dewa. Bahkan, mereka memiliki beberapa yang hampir mencapai tingkat Dewa Agung. Kau terlalu arogan, kata Kong Ming dengan nada serius. Kaisar Dewa atau setengah langkah menuju Dewa Agung, semuanya tidak berarti bagiku, jawab Luo Xiu dengan santai. Kong Ming hanya bisa mendengus. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi pemuda ini. Dengan nada dingin, dia berkata, jika kau ingin melawan Sekte Taisi dan mencari kematianmu sendiri, aku tidak peduli. Tapi jangan libatkan suku Dewa Perang. Sebagai pelindung suku Dewa Perang, Kong Ming merasa perlu memperingatkan Luo Xiu, meskipun dia tidak ingin menyinggung pemuda ini. Kau tampaknya tidak percaya bahwa aku mampu melakukannya. Tanya Luo Xiu. Bukan aku tidak percaya, tapi hal seperti itu mustahil. Jika Sekte Taisi mudah dihadapi, mereka tidak akan bisa bertahan selama jutaan tahun, jawab Kong Ming sambil menggelengkan kepala. Menurut informasi yang kudapat, Santo perempuan dari Sekte Taisi akan tiba dalam 3 hari. Huang Chen, kau sebaiknya mempertimbangkan dengan baik langkahmu agar suku Dewa Perang tidak menghadapi kehancuran, tambah Kong Ming dengan nada tegas. Dia merasa percuma berbicara lebih lanjut dengan Luo Xiu. Dalam pandangannya, pemuda ini hanya mencari mati. Karena itu, dia memutuskan untuk memperingatkan Huang Chen agar tidak mengikuti jejak Luo Xiu. Baik, 3 hari. Aku akan menunggunya di sini, kata Luo Xiu dengan senyum santai. Dia kemudian berbalik dan berbicara kepada Ji Xiaozi, kalian bisa bersenang-senang di kota Dewa Perang selama beberapa hari ini.
Baiklah, Ji Xiaozi langsung menarik Ning Hanyu dan pergi dengan cepat. Sementara Qi Yurong tetap tenang seperti biasa, mengikuti Luo Xiu. Ketiga wanita itu percaya penuh pada kemampuan Luo Xiu. Kecuali seorang dewa agung dari dunia atas turun ke sini, tidak ada yang bisa menandingi Luo Xiu. Mereka masih ingat jelas betapa menakutkannya saat Luo Xiu menghadapi petir surgawi dalam tribulasi terakhirnya. Melihat Luo Xiu dan rombongannya pergi, Kong Ming menghela napas dan berkata kepada Huang Chen, "Huang Chen, kau harus memikirkan baik-baik nasib suku Dewa Perang. Jangan biarkan orang luar membawa kehancuran bagi klanmu. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sisanya tergantung padamu," tambah Kong Ming sebelum terbang pergi, meninggalkan kota Dewa Perang. Meskipun dia telah melindungi suku Dewa Perang selama bertahun-tahun, dia tidak berani melibatkan dirinya melawan Sekte Taisi. Itu adalah kekuatan yang terlalu besar untuk dia hadapi. Bersambung.